Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget sama hidup? Udah berusaha keras tapi dunia kayak nggak berpihak. Dihujat orang, dikhianati, gagal lagi, gagal lagi. Tapi coba bayangin kalau kamu bisa tetap tenang. Bahkan ketika semuanya hancur. Nggak karena kamu cuek, tapi karena kamu paham bahwa kamu nggak bisa ngatur dunia. Yang bisa kamu atur cuma dirimu sendiri. Itulah seni berpikir para stoik. Cara pandang yang bikin kamu gak mudah runtuh, gak gampang marah, gak takut kehilangan. Ini bukan teori tinggi, tapi seni hidup tenang di dunia yang kacau. Jadi, gimana caranya jadi tak terkalahkan tanpa harus sempurna? Yuk, kita bahas. Pernah gak sih kamu ngerasa dunia ini terlalu berat buat dijalani? Bangun pagi, buka mata, dan sebelum sempat bernapas lega, pikiran udah penuh. Kerjaan yang belum kelar, tagihan yang menumpuk, orang yang bikin kecewa, ekspektasi yang nggak pernah habis. Kadang rasanya hidup ini kayak lomba yang nggak ada garis finish. Kamu lari terus, tapi entah kenapa nggak pernah sampai. Dan makin kamu berusaha, makin banyak hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Kamu udah baik, tapi orang masih salah paham. Kamu udah kerja keras tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Kamu udah tulus tapi tetap ditinggal. Lama-lama kamu capek. Capek berjuang, capek berharap, capek kelihatan kuat padahal dalam hati udah remuk. Dan kamu mulai bertanya, kenapa sih hidup nggak bisa sedikit lebih mudah? Tapi di titik itulah sebenarnya stoikisme mulai berbicara. Filosofi kuno dari Yunani ini sederhana, tapi dalam banget. Kita nggak bisa ngatur apa yang terjadi. Tapi kita bisa ngatur gimana kita menanggapinya. Kedengarannya klise, tapi justru di sanalah kuncinya. Bayangin ombak di laut, kamu nggak bisa nyuruh ombak berhenti, tapi kamu bisa belajar menyeimbangkan perahumu. Bukan karena lautnya jadi tenang, tapi karena kamu belajar menyesuaikan arah. Ketenangan bukan datang dari dunia yang nggak punya badai, tapi dari hati yang tahu gimana caranya berlayar di tengah badai itu. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf stoik, pernah bilang, kalau kamu sedih karena sesuatu di luar kendalimu, berarti kamu sedang memberikan kekuasaanmu pada hal itu. Pikirkan itu sebentar, berapa banyak waktu yang kita buang untuk hal-hal yang gak bisa kita ubah. Kita marah karena orang lain gak adil, kita kecewa karena keadaan gak sesuai keinginan. Kita stres karena masa depan belum pasti. Tapi semua itu di luar kendali kita. Dan semakin kita melawan, semakin kita terseret. Hidup ini kayak air sungai. Kalau kamu terus melawan arus, kamu akan tenggelam dalam rasa lelah. Tapi kalau kamu belajar mengikuti arus sambil tetap mendayung ke arah yang benar, kamu akan sampai di tujuan dengan tenang. Itulah yang dilakukan para stoik. Mereka nggak berusaha mengubah dunia dulu. Mereka mengubah diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa ketenangan sejati bukan berarti nggak punya masalah, tapi tahu bagaimana menanggapinya dengan bijak. Kamu boleh gagal, kamu boleh sedih, kamu boleh marah. Semua itu manusiawi, tapi yang penting adalah jangan biarkan perasaan itu mengendalikan hidupmu. Karena begitu kamu kehilangan kendali atas pikiranmu, kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu kuat bukan karena kamu gak pernah jatuh, tapi karena setiap kali kamu jatuh, kamu belajar berdiri dengan hati yang lebih tenang. Kamu gak perlu menunggu dunia jadi adil untuk bisa bahagia. Kamu cuma perlu berdamai dengan hal-hal yang gak bisa kamu ubah, dan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Jadi lain kali saat hidup terasa berat, tarik napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu, aku nggak bisa ngatur dunia, tapi aku bisa ngatur pikiranku. Karena di detik itu juga, kamu udah melangkah ke arah ketenangan yang sejati. Dan dari situlah perjalanan menjadi pribadi yang tak terkalahkan dimulai. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu kacau karena terlalu banyak hal yang nggak bisa kamu kendalikan? Kamu pengen orang lain berubah, tapi mereka tetap sama. Kamu pengen hasil yang sempurna, tapi selalu ada yang meleset. Kamu pengen semuanya berjalan sesuai rencana, tapi kenyataan selalu punya caranya sendiri buat bikin kejutan.
Kita sering lupa bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan datang dari dunia luar, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Kita bukan tersakiti karena peristiwa yang terjadi, tapi karena cara kita memaknai peristiwa itu. Coba pikirin deh, kamu disindir orang. Apakah sindirannya yang bikin sakit? Atau karena kamu memilih untuk menyimpannya di hati? Kamu gagal. Apakah kegagalannya yang bikin hancur? Atau karena kamu terus memutar ulang rasa kecewanya di pikiranmu? Itulah kenapa para filsuf Stoik seperti Epictetus bilang, bukan hal-hal di luar diri kita yang mengganggu kita, tapi opini kita tentang hal-hal itu. Dan disinilah inti dari Stoikisme yang paling dalam. Dikotomi kendali. Sebuah pembagian sederhana, tapi kalau kamu benar-benar paham, hidupmu bisa berubah total. Ada dua hal di dunia ini. Hal yang bisa kamu kendalikan, pikiranmu, tindakanmu, pilihanmu, dan sikapmu. Hal yang tidak bisa kamu kendalikan, orang lain, cuaca, masa lalu, hasil akhirnya, dan semua hal di luar dirimu. Kedengarannya sederhana banget, tapi kenyataannya, kebanyakan dari kita justru hidup dengan cara kebalikannya. Kita sibuk mikirin hal yang nggak bisa dikendalikan, dan lupa menjaga hal yang sebenarnya bisa. Kita pengin semua orang suka sama kita, padahal perasaan orang bukan tanggung jawab kita. Kita stres karena masa depan belum pasti, padahal yang bisa kita kendalikan cuma langkah hari ini. Kita marah karena hasilnya nggak sesuai, padahal hasil itu bukan wilayah kita. Yang jadi tanggung jawab kita hanyalah prosesnya. Begitu kamu sadar batas ini, hidupmu mulai berubah. Kamu berhenti menyalahkan, berhenti menuntut dunia jadi sempurna, dan mulai fokus pada apa yang benar-benar bisa kamu ubah, dirimu sendiri. Karena tenang bukan berarti kamu nggak peduli, tapi kamu tahu mana yang pantas diperjuangkan, dan mana yang harus diterima dengan lapang. Stoikisme bukan ngajarin kamu untuk menyerah, tapi mengajarkan kebijaksanaan memilih pertempuran. Ada hal yang memang harus kamu perjuangkan mati-matian, tapi ada juga hal yang justru harus kamu lepaskan dengan ikhlas. Kamu nggak akan pernah bisa membuat semua orang setuju denganmu. Kamu nggak bisa memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, tapi kamu bisa memilih. Apakah kamu mau habiskan hidupmu dalam stres dan kekecewaan? Atau kamu mau belajar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan? Ketenangan muncul bukan ketika hidupmu sempurna, tapi ketika kamu berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai maumu. Kamu mulai menerima kenyataan apa adanya. Dan justru disitulah kamu menemukan kedamaian yang sebenarnya. Jadi, mulai hari ini kalau kamu lagi merasa kacau, coba tanyakan satu hal sederhana ke dirimu. Apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Kalau iya, lakukan yang terbaik. Kalau enggak, lepaskan. Karena di balik keikhlasan itu, ada kebebasan yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Ada satu hal yang pasti dalam hidup. Kita semua, cepat atau lambat, akan disakiti. Entah oleh orang yang kita percaya, oleh keadaan yang kita nggak bisa kendalikan, atau bahkan oleh diri kita sendiri. Mungkin kamu pernah ditinggalkan saat kamu sedang butuh-butuhnya, atau udah berjuang mati-matian, tapi hasilnya nggak seperti yang kamu harapkan. Atau mungkin kamu lagi di titik di mana kamu ngerasa semuanya sia-sia, usaha, cinta, waktu, semuanya hilang begitu saja. Dan di saat itu, kamu ngerasa dunia nggak adil. Kamu ngerasa kamu nggak pantas dapat luka sebesar ini. Kamu mulai bertanya, kenapa harus aku? Tapi coba berhenti sejenak, tarik napas, dan bayangkan ini. Setiap luka yang kamu alami, sebenarnya sedang membentukmu. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat. Para Stoik percaya rasa sakit bukan musuh tapi guru. Sebuah pelajaran yang cuma bisa dimengerti oleh mereka yang berani menghadapinya. Epictetus, seorang filsuf Stoik, dulunya budak. Dia disiksa, direndahkan, hidup tanpa kebebasan. Tapi dia berkata sesuatu yang luar biasa. Jangan harap hidup jadi lebih mudah, tapi jadilah dirimu yang lebih kuat. Kalimat itu sederhana, tapi punya daya yang luar biasa. Karena di balik setiap kejadian buruk, selalu ada ruang untuk tumbuh. Kamu gagal, itu tanda kamu berani mencoba.
Kamu disakiti, itu bukti kamu pernah memberi cinta. Kamu jatuh, itu kesempatan untuk membangun versi dirimu yang lebih kokoh. Hidup memang sering menampar tanpa ampun, tapi ingat, tamparan itu bisa jadi dua hal. Bisa bikin kamu tumbang, atau bisa bikin kamu sadar dan bangkit. Dan kebangkitan itu dimulai saat kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya apa yang bisa aku pelajari dari ini. Karena di sanalah kekuatanmu tumbuh. Setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang saat disakiti, setiap kali kamu memilih untuk belajar daripada mengeluh, setiap kali kamu tetap melangkah walau hatimu remuk, itulah momen di mana kamu sedang membangun dirimu yang tak terkalahkan. Kamu nggak bisa menghapus masa lalu, tapi kamu bisa menentukan makna dari masa lalu itu. Apakah ia akan jadi batu yang menenggelamkanmu, atau pijakan yang membawamu naik lebih tinggi? Kamu mungkin nggak sadar sekarang, tapi luka yang kamu bawa hari ini bisa jadi alasan seseorang menemukan harapan suatu hari nanti. Kamu bisa jadi contoh bahwa manusia bisa tetap berdiri meskipun dunia pernah menjatuhkan mereka. Itulah inti stoikisme. Bukan untuk menghindari penderitaan, tapi untuk menemukan kedamaian di tengah penderitaan itu. Jadi kalau hari ini kamu sedang terluka, jangan buru-buru menghapus air matamu. Rasakan, pahami, tapi jangan tinggal di sana terlalu lama. Bangkitlah, pelan-pelan, tapi pasti. Karena mungkin luka inilah yang sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Dan suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, syukur aku pernah jatuh. Karena dari situ aku belajar cara terbang. Pernah nggak kamu ngerasa kayak dunia ini nggak pernah berhenti berisik? Notifikasi terus bunyi, berita buruk di mana-mana, tekanan dari kerjaan, ekspektasi orang, komentar di media sosial, semuanya berlomba-lomba narik perhatianmu. Kita hidup di zaman yang katanya serba cepat, tapi ironisnya, semakin cepat dunia bergerak, semakin kosong hati kita rasanya. Kita sibuk banget, tapi sering kehilangan arah. Kita dikelilingi orang, tapi tetap merasa sendirian. Kadang kita cuma pengen tenang sebentar, tapi di dunia yang terus berisik ini, ketenangan terasa kayak barang mewah. Dan disinilah stoikisme masuk, bukan sebagai teori, tapi sebagai cara hidup. Para filsuf stoik ngajarin kita bahwa ketenangan itu bukan datang dari dunia luar, tapi dari kemampuan kita menjaga kejernihan di dalam. Ketenangan bukan berarti menjauh dari dunia, tapi tetap jernih di tengah kebisingan. Bayangin kamu ada di tengah pasar yang ramai, suara teriakan, musik tawa dan debat bersahutan, tapi di dalam dirimu ada satu ruang kecil yang hening. Ruang itu nggak bisa dijamah siapapun, cuma kamu yang bisa masuk ke sana. Itulah ruang ketenanganmu. Dan tugasmu setiap hari adalah menjaga ruang itu tetap bersih dari kebisingan dunia. Stoikisme ngajarin kita untuk berhenti bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Nggak semua hal harus ditanggapi. Nggak semua komentar harus dibalas. Nggak semua orang harus disenangkan. Kamu nggak perlu berdebat hanya karena kamu bisa. Kadang diam lebih kuat daripada 1000 kata. Kadang sabar lebih elegan daripada marah. Setiap hari, para stoik melakukan 3 latihan sederhana. Pagi hari, mereka menyiapkan pikiran. Hari ini, aku mungkin akan bertemu orang yang kasar, egois, atau tidak adil, tapi aku akan tetap tenang. Mereka sadar bahwa dunia nggak harus sesuai harapan mereka. Sepanjang hari mereka berlatih kesadaran. Saat emosi datang, mereka berhenti sejenak, menarik napas, dan memilih untuk tidak bereaksi. Mereka sadar, kontrol sejati bukan ada di dunia luar tapi di pikiran sendiri. Malam hari mereka merenung, apa yang aku lakukan hari ini sudah sejalan dengan nilai-nilaiku? Apa aku terlalu marah? Apa aku terlalu terburu-buru? Mereka memperbaiki diri, bukan menyalahkan dunia. Kalau kamu mulai menjalani hidup seperti itu, kamu akan sadar bahwa tenang itu bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Tenang bukan berarti hidupmu tanpa masalah. Tapi kamu mulai menyadari bahwa tidak semua masalah pantas dicemaskan. Kamu tetap bisa tersenyum di tengah tekanan.
Kamu tetap bisa bersyukur meski keadaan belum ideal. Kamu bisa menghadapi dunia tanpa kehilangan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, dunia memang akan selalu bising. Tapi kamu bisa memilih. Apakah kamu mau jadi bagian dari kebisingan itu? Atau kamu mau jadi seseorang yang membawa ketenangan di tengahnya? Kamu nggak harus lari ke gunung untuk tenang. Kamu cuma perlu menenangkan pikiranmu dimanapun kamu berdiri. Karena ketenangan sejati bukan tempat, tapi keadaan batin yang kamu bentuk setiap hari. Jadi, saat hidup mulai terasa ribut, tarik napas. Ingatkan dirimu, aku bukan bagian dari kekacauan ini. Dan dalam keheningan kecil itu, kamu akan menemukan kedamaian yang bahkan dunia paling bising pun nggak bisa ganggu. Setelah semua badai, setelah semua luka dan perjalanan panjang, pada akhirnya, yang kita cari cuma satu hal, ketenangan. Bukan kekayaan yang berlimpah, bukan pujian dari orang-orang, bukan kesempurnaan hidup, tapi perasaan sederhana, bisa tidur dengan hati yang damai, bangun pagi tanpa beban yang menyesakkan dada. Tapi sayangnya, banyak orang mencari ketenangan di tempat yang salah. Kita pikir, kalau aku sudah sukses, aku pasti tenang. Kalau aku sudah punya pasangan, aku pasti bahagia. Kalau semuanya berjalan lancar, aku pasti damai. Padahal ketenangan bukan hadiah dari keadaan luar. Ketenangan adalah keterampilan batin yang kamu bangun setiap hari. Sebuah seni hidup yang lahir dari kesadaran bahwa kamu nggak bisa mengontrol dunia, tapi kamu bisa menguasai dirimu sendiri. Para filsuf Stoik menyebut orang seperti ini sebagai tak terkalahkan. Bukan karena mereka nggak punya masalah, tapi karena nggak ada lagi hal yang bisa menggoyahkan jiwanya. Bayangin seseorang yang kehilangan segalanya, tapi tetap bisa tersenyum dengan tenang dan berkata, ini juga akan berlalu. Bukan karena dia menyerah, tapi karena dia tahu, tidak ada yang abadi. Baik kesedihan maupun kebahagiaan, itulah kekuatan sejati seorang Stoik. Dia tetap tenang bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena dia belajar menari bersama ketidaksempurnaan itu. Kamu pun bisa seperti itu. Kamu nggak harus jadi orang bijak dari zaman Romawi. Nggak harus jadi filsuf yang hafal kutipan. Kamu cukup jadi manusia yang sadar. Sadar ketika kamu mulai bereaksi berlebihan. Sadar ketika kamu mulai kehilangan kendali. Sadar bahwa kamu bisa memilih untuk tetap tenang, meski dunia di sekitarmu berantakan. Hidup memang gak akan pernah benar-benar tenang. Selalu ada hal yang salah. Selalu ada orang yang mengecewakan. Selalu ada kejadian yang di luar kendali. Tapi kamu bisa menghadapi semuanya dengan hati yang damai. Kamu bisa berkata, aku akan melakukan yang terbaik dan untuk sisanya, aku akan lepaskan. Itulah kebebasan sejati. Kebebasan dari rasa takut, dari amarah, dari ekspektasi. Kebebasan untuk hidup sepenuhnya, tanpa terbebani hal-hal yang tak bisa kamu ubah. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, hidupmu akan terasa ringan. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu sudah tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan adalah kekuatan yang terbesar. Kamu tak perlu jadi sempurna untuk memiliki ketenangan itu. Kamu hanya perlu berani melangkah pelan. Satu hari demi satu hari, sambil mengingat, setiap kegagalan adalah latihan, setiap luka adalah guru, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih tenang. Dan mungkin, di akhir semua ini, kamu akan menyadari sesuatu. Menjadi tak terkalahkan bukan berarti menang atas dunia, tapi menang atas dirimu sendiri. Kamu bisa kehilangan segalanya, uang, pekerjaan, orang-orang yang kamu sayang. Tapi selama kamu tidak kehilangan kendali atas pikiranmu, kamu tetap utuh, kamu tetap kuat, kamu tetap damai. Karena ketenangan bukan akhir dari perjalanan, tapi cara kamu berjalan di sepanjang hidup ini. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras dunia menghantammu, tapi seberapa tenang kamu berdiri setelahnya. Dunia boleh kacau, orang boleh mengecewakan, tapi selama kamu bisa menjaga pikirannya tetap jernih, kamu nggak akan pernah kalah. Karena yang tak terkalahkan bukan mereka yang tak pernah jatuh,
tapi mereka yang bangkit dengan hati yang tetap damai. Jadi jangan takut pada badai, jadilah laut yang tetap tenang. Meski langit sedang mengamuk, inilah stoikisme, seni hidup dengan hati yang tak bisa dikalahkan oleh apapun.